الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Oke, saya teruskan masih baca surat Kahfi ini. Mashtamalat alaihi surah. Sesuatu ishtamalat yang mengandung, yang memuat alaihi ingatasi apa suratu surat Kahfi ini. Ishtamalatis suratu bibayani wasfil Qur'an. Ishtamalat mengandung apa suratu surat bibayani wasfil Qur'ani dengan menjelaskan sifat-sifat Al-Qur'an, bi'annahu bahwa sesungguhnya Al-Qur'an iku qayyimun mustaqimun la ikhtilafa fihi wala tanaqudha fi lafzihi wa ma'nahu wa annahu ja'a litabsyiri wal indhari. Allah memberikan sifat yang melekat di dalam Al-Qur'an. Sifat itu apa? Bi'annahu kelawan sesungguhnya Al-Qur'an iku qayyimun. Qayyimun itu tegak, lurus, jejeg, qayyimun. Mustaqimun tur mustaqim, yang lurus. Qayyimun mustaqim. Jadi Al-Quran punya sifat bahwa Al-Quran itu betul-betul menjadi standar tentang segala kehidupan ini ya, menjadi qayyimun mustaqimun. Dengan segala fungsi yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu hudan, bahwa Al-Quran itu adalah syifaan, bahwa Al-Quran itu rahmatan, itu semua dilakukan dengan posisi yang qayyimun mustaqim. Jadi petunjuk yang penuh dengan keadilan, petunjuk yang penuh dengan jejak yang lurus, yang proporsional, dan seterusnya. Qayyimun mustaqim. Lakhtilafa, tidak ada perbedaan, iku mawjud, tidak ada terjadinya overlapping, perbedaan fi'ing dalam Al-Quran, wala tanaqudha, dan tidak ada tanaqud. Tanaqud itu sama tadinya, terjadinya pertentangan, ya, overlap antara satu ayat dengan ayat yang lain, baik fi lafzihi ing dalam lafadznya Al-Quran, wa maknahu, maupun di dalam makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi lafadz dan makna yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada ikhtilaf, tidak ada tanaqud. Tanaqud itu saling terjadi tabrakan.
terjadi kontradiksi, ya. Jadi overlap gitu. Kalaupun toh ada fidzohir, itu fidzohir. Fidzohir itu dalam tampaknya. Sesungguhnya kalau dikaji, tidak ada yang namanya tanakut, itu kontradiksi itu. Konteksnya mungkin yang berbeda gitu ya. Ketika pada satu ayat ini berbicara A tentang masalah yang sama, ini berbicara dengan sesuatu yang sifatnya atau ketentuan yang sifatnya B, ini B masalahnya pada sama. Bukan berarti lalu kemudian terjadi tanakut, pertentangan, tapi itu ada konteks yang berbeda gitu. Ada konteks yang berbeda. Ya contoh namanya memberikan sifat samalah dengan sifat orang itu. Allah itu Ghafur, Rahimun, penuh kasih sayang, Latif ya. Tapi sisi lain Allah itu adalah zat yang maha menyiksa, adzabun alimun pamannya gitu ya. Adzabun syadidun. Itu kan konteksnya berbeda gitu ya. Konteks. Rahimun itu kepada siapa? Ghafurun kepada siapa? Yang Allah lalu kemudian dzu iqabin syadid. Allah itu zat yang bisa memberikan siksaan yang sangat pedih, itu konteksnya juga kepada siapa gitu ya. Contohnya kayak seperti itu. Dalam beberapa hal yang lain bisa jadi ada ayat yang fid dzahir terjadi tanakut, tapi sesungguhnya fil haqiqah itu tidak ada tanakut itu. Kontradiksi itu tidak ada. Makanya lalu diperlukan adanya pemahaman yang sifatnya menyeluruh supaya masing-masing ayat itu bisa difahami secara benar ya, secara proporsional. Menyeluruh itu ya keseluruhan, baik dari aspek asbabul wurud, kalau itu hadis ya, kalau itu Al-Quran asbabun nuzul, konteks turunnya ayat Al-Quran itu pada saat apa, untuk apa, kondisi apa, di mana itu nanti akan bisa mengurai terhadap sesuatu yang kita anggap terjadi kontradiksi itu ya. Zikir itu kan di sana dikatakan juga sama gitu. Zikirlah kamu pada Allah dalam kondisi apapun, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, namanya gitu ya. Dengan suara yang, tapi selain ada zikir yang disuruh untuk pelan. Nah, konteksnya ini kan berbeda gitu ya. Konteksnya berbeda. Bukan terjadi tanakut, tidak. Duh, ini kok zikir disuruh keras, yang satu kok zikir sendiri, yang satu disuruh fisri gitu ya. Ya ada konteksnya kan gitu ya. Ada konteksnya. Sama dengan hadis Nabi menyebutkan amal yang baik bagi kamu itu ini. Yang satu lagi enggak, kamu jihad. Nah, ketika ditanya, amal yang baik apa Nabi jihad? Yang ini apa? Birrul walidain. Yang ini apa? Golek ilmu gitu, cari ilmu. Ya konteksnya tidak. Kalau yang diajak ngomong itu anak yang masih sedang belajar, ya tentu mencari ilmu yang lebih utama bagi kamu gitu ya. Maka orang ketika memahami hadis atau Quran harus mengetahui terhadap semua aspek yang terkait dengan keberadaan hadis itu. Ben supaya tidak terjadi salah pahaman ya, pemahamannya menjadi keliru. Oke ya. Jadi saya ulangi, kita meyakini tidak ada tanakut, tidak ada kontradiksi di dalam ayat Al-Quran. Kalau ada lafadz atau bunyi ayat yang secara lahir sepertinya terjadi tanakut, maka sesungguhnya itu hanya fid dzahir. Apa? Fid dzahir. Dzahir itu ya dalam teksnya saja gitu ya, di tampaknya saja. Hakikatnya fil haqiqah itu tidak ada. Tidak ada tanakut, itu tidak ada fil haqiqah itu. Ya. Sehingga tadi saya katakan diperlukan pemahaman secara menyeluruh dari semua aspeknya. Dengan ayat, dengan hadis, dengan latar belakang, dengan konteks ayat itu dengan ayat yang lain gitu ya. Oke. Wa annahu, dan sesungguhnya Al-Quran ikut datang apa Al-Quran litabsyiri wal indhari. Tabsyir untuk memberikan berita gembira, bungahno, berita yang menyenangkan, memberikan sebuah harapan, memberikan motivasi, tabsyir,
Wal indari lan memberikan peringatan. Indar. Meden-medeni maksudnya memberikan peringatan, memberikan warning, memberikan kewaspadaan gitu ya. Jadi Al-Quran itu di antara dua sisi itu. Karena manusia yang menjadi objek atau khitab dari Al-Quran, posisinya diciptakan dalam suasana yang seperti itu. Ya. Maka diperlukan adanya panduan. Panduan itu yang berisi tentang tabsyir wal indar. Kapan orang itu harus diberikan harapan, diberikan semangat, diberikan hope, itu harapan gitu ya, motivasi. Tapi satu sisi lain juga harus diberikan indar harus diwaspadai bahwa hidup ini juga ada sesuatu yang menjadikan Anda bisa menjadi cilaka dan sebagainya. Nah, Al-Quran itu isinya pada dua aspek itu, at-tabsyir wal indar. Oke. Summa laffatat an-nadharu ila ma fil ardi min zinatin wa jamalin wa ajaiba tadullu tilalatan wadhikhatan ala qudratillahi ta'ala. Ya Allah. Laffatat itu kemudian Al-Quran. Nah, di dalam surat ini kemudian kita diajak untuk mengkaji terhadap apa yang ada di dalam bumi ini. Min zina. Bumi ini ada zina, ada keindahan, perhiasan wa jamalin, wa ajaibah, ada beberapa sesuatu yang ajib. Ajib itu sing apa? Sing gawokno, sing aneh gitu. Ya tadi di Sumeneb barusan terjadi dentuman suara dari bawah tanah itu. Kemarin pagi, Sabtu apa Minggu. Tadi barusan masuk berita. Kok ada suara dari tanah itu. Ya kan medeni gitu kan. Medeni. Tanah yang asalnya orang menganggap tidak mungkin terjadi bunyi, tiba-tiba dia bunyi tanpa gerakan apa-apa. Kayak metu suara gitu. Dari dalam itu sepertinya ada gerakan atau ada sesuatu yang menjadikan tanah itu kemudian mengeluarkan suara gitu. Mengeluarkan suara. Tadi masuk di ulasan TV itu. Ajaibah. Ajib itu karena dia tidak biasa terjadi begitu ya. Tiba-tiba begitu. Wah, ajaibah. Ya kata kiamat sudah ini ya. Terus kata kiamat. Turun mari bangun ya. Wah, ajaib. Jadi di sekitar kita sesungguhnya adalah zina wa jamal. Nah, kita dalam surat Kahfi ini diajak untuk melakukan proses perenungan, proses pengkajian ya, terhadap adanya fenomena, terhadap adanya kehidupan yang terjadi dalam kehidupan alam semesta ini. Yang itu menjadi dilalatan wadhikhatan tadullu dilalatan wadhikhah. Dia adalah menjadi dalil. Dalil itu bukti, fakta yang sangat cetha welo-welo wadhikhah, yang jelas ala qudratillahi ta'ala, ingatasi kekuasaannya Allah Ta'ala. Oke. Itu di dalam surat Kahfi tadi ini. Wa tahaddatsat as-suratu an thalathi qisasin min rawa'i qisasil Qur'an. Dari sekian kisah dalam Quran, dalam surat Kahfi ini ada 3 kisah yang sangat fenomenal ya. Wa ya qissatu ashabil kahfi, cerita ashabul kahfi, wa qissatu Musa ma'al Khidir, nanti ada kisahnya Musa dan Nabi Khidir, wa qissatu Dzulqarnain. Amma qissatu ashabul kahfi kemarin sudah kita baca 9 sampai 26. Fa hiya mathalun 'alin, mathalu 'alin. Contoh yang sangat peristiwa yang sangat tinggi nilainya ya. Wa rumzu samin litadkhiyati bil watan wal ahli wal aqrabi wal asdiqai wal amali fi sabilil aqidah. Faqad farra haula'i syabab.
Ini kalau Ashabul Kahfinya. Waqad farra haula'i syabab al-futyati al-mu'minuna bidinihim min batshil malikil wathani. Dari tekanan presur al-malik itu raja al-wathani, raja yang menyembah berhala. Waqtamu fi ghari fil jabal fa'anamahumullahu salasa mi'atin wa tis'i sinina qamariyatan. Allah menidurkan 399 tahun. 309 tahun. Salasumiyah. 309 tahun. Summa ba'dahum liyuqima dalilan khissiyan linnasi ala qudrati al-ba'si. Setelah itu wa'adba Allah Ta'ala al-qissata bi amrin nabi bitawadu'i wa mujalasatil fuqara al-mu'minin wa adamil firari minhum ila mujalasatil aghniya tad'uhum ila alladhina il-din tad'uhum li-da'wati minad-din wasfir nasaka amal alladhina yad'una rabbahum. Summa haddatullahu ta'ala kufar. Allah lalu memperingatkan, menakut-nakuti kepada orang kafir pada idharil haq. Wa dzakara ma 'addahu lahum min al-'adzabi asy-syadidati fil akhirah wa qul haqqun min rabbikum wa qarana dzalika bima 'addahu subhanahu min jannati adnin lil mu'minina as-salihin. Ya. Oke. Wa amma qissatu Musa ma'al Khidir fil ayat 60-78. Kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa itu pada ayat 60 sampai ayat keberapa? 78. Fakanat mathalan lil ulama'i fit tawadhu'i asna'a talabil ilmi. Itu nanti menjadi salah satu pedoman ya, tuntunan bagaimana ulama dalam memberikan proses kegiatan belajar mengajar itu. Guru, kiai. Wa annahu qad yakunu indal abdi salih minal ulum fi ghairi usuluddin wa furu'ihi ma laysa indal anbiya. Nabi Khidir adalah nabi yang oleh Allah diberikan ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi itu lebih kepada persoalan usuluddin, kepada persoalan syariat. Bidalili qissati kharqatis safinah wa hadisati qatil ghulam, dengan dalil adanya Nabi Khidir yang merusak terhadap perahu dan terjadinya pembunuhan terhadap bocah kecil. Wabina'il jidar, dan termasuk memperbaiki terhadap tembok yang roboh itu. Oke, wa amma qissatu Dzulqarnain fil ayati 8399. Kalau cerita tentang Dzulqarnain pada ayat berapa? 83 sampai 99. Fa ya ibratun lil hukami was salatin. Ibrah itu artinya menjadi contoh, menjadi gambaran, menjadi role model, itu ibrah untuk para hakim dan untuk para penguasa. Id anna hadzal malik ikutamkunu minas saytarati 'alal alam masyriqal ardi ya maghribiha masyriq wa masyriqal ardi ya magharibiha wa bina'uhu as-saddul 'azim bisababi ma ittasaba bihi minat taqwa wal 'adli was salah. Bahwa keberadaan kekuasaan itu harus didasarkan kepada ketakwaan, keadilan dan kebaikan. Oke. Wa takhallalat hadhil qisas amsilatan salasatan barizatan. Jadi dalam 3 cerita itu ada tiga gambaran amsilah itu. 3 penggambaran barizah ra'idatan mustamiddatan minal waqi yang sangat jelas, yang didasarkan pada peristiwa atau fakta sejarah gitu. Minal waqi itu. Lidhari annal haqqa la yaqtarinu bis sultati wal ghina wa innama yartabitu bil iman. Bahwa seluruh kekuasaan, kekayaan, ilmu itu semua harus punya keterkaitan yartabitu bil iman. Tidak boleh terlepas dengan keimanan.
dari 3 cerita tadi ini ya. Yang pertama ceritanya siapa? Ashabul Kahfi. Yang kedua cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Yang ketiga tentang Dzulqarnain. Ashabul Kahfi itu adalah penggambaran dari cerita terkait dengan pemuda yang punya jiwa pergerakan, punya jiwa perlawanan terhadap ketidakadilan. Ya. Ashabul Kahfi. Dengan cerita terhadap peristiwa yang sangat konkret. Nabi Khidir, Nabi Musa itu terkait dengan persoalan keilmuan. Ya, keilmuan membangun antara logika dengan sesuatu yang di luar logika. Ya, empiris dan non empiris itu. Kemudian yang ketiga adalah Dzulqarnain terkait dengan kekuasaan. 3 cerita yang punya nilai yang sangat tinggi di dalam kehidupan manusia itu. Semua harus terkait dengan yang namanya keimanan tadi. Yartabitu bil iman. Wa anna hadhil amsilah qissatu ashabil jannatain. Awal dari contoh ini adalah kisah ashabul jannatain. Dari 32 ayat 32 44 lil muqaranati bainal ghani al mughtarri bimali. Untuk sebuah muqaranah. Muqaranah itu perbandingan. Bainal ghani antarane orang yang kaya al mughtarri yang tertipu bimalihi. Dan nanti Allah akan menceritakan dalam surat Kahfi ini ada namanya ashabul jannatain. Apa? Ashabul jannatain. Yang punya 2 kebun. Wal faqiru al mutarru bi imani, begitu pula ada orang yang fakir yang tertipu bi imani dengan keimanannya. Libayani hali fuqara'il mu'minin wa hali aghniya'il musyrikin, untuk menjelaskan tentang kondisi keadaan orang-orang mukmin yang fakir dan kondisi orang-orang musyrik yang kaya. Di dalam surat Kahfi ini. Wa thaniya mathalul hayatid dunya. Dalam surat Kahfi ini juga Allah memberikan perumpamaan tentang kehidupan dunia ini kayak apa. Li'indharin nasi bifana'iha wa zawaliha. Li'indharin nasi, untuk mengingatkan kepada manusia bifana'iha, kelawan hancurnya dunia, wa zawaliha, lan dikesi ilangi dunia. Ya Allah mengingatkan dunia ini pada akhirnya akan hancur, akan lenyap. Wa ardafa dzalika, dan Allah menyusulkan, ardafa itu melanjutkan penjelasan, itu namanya ardafa. Dzalika bi iradi ba'di musyahidil qiyamati ar-rahbati min tasyir jibal. Ya, Allah menyertakan juga hal-hal yang terkait dengan kiamat itu. Wa khasyrin nasi fi sa'idin wahidin. Ya, tadi itu gunung-gunung yang berjalan, lalu kemudian khasyrin nas fi sa'idin wahidin, manusia akan dikumpulkan dalam satu pelataran yang sama di dalam surat ini. Mufaja'atin nasi bi sukhai fi amalihim, dan mufaja'ah itu ngagetno, terjadi sesuatu yang sangat mengagetkan. Kalau surprise itu kan untuk hal yang menyenangkan. Ini ngagetno sing dadekno kita menjadi kalang kabut gitu ya. Kalang kabut, kelagapan. Namanya mufajaah. Apa namanya? Mufajaah. Tentang apa? Tentang mushaf. Catatan amal. Nanti akan diberikan. Nah, itu dalam surat yang pada ayat surat Kahfi ini ayat 47 sampai 49. Wa thalithu qissatu iblis wa ibaihi, pembangkangan. Qissatu iblis, cerita iblis, wa ibaihi, dan pembangkangannya iblis, as-sujuda ing sujud li Adam maring Nabi Adam. Lil muwazanati bainat takabburi wal ghurur, untuk memberikan muwazanah. Muwazanah itu keseimbangan, pemahaman tentang adanya muwazanah bainat takabburi wal ghurur, antara orang yang sombong dengan orang yang tertipu. Wa ma adda ilaihi, lan sesuatu ada yang mendatangkan
apa ma ilaihi maring gurur takabbur min tardin saking dilempar, diusir. Tardin itu diusir, dideportasi lah. Orang yang dideportasi itu matrud, tardin itu diusir. Wa khirmanin, terhalang, sudah dibuang dia. Diusir, lalu kemudian tidak boleh lagi berada di tempat itu, di surga. Itu namanya khirman. Wa takdzirin nasi min syarri syaitan, dan mengingatkan manusia dari keburukannya setan. Wa bainal ubudiyati lillahi wa tawadhu, antara ubudiyah wa tawadhu. Wa ma khaqqaqa min ridwanillahi ta'ala. Wa artafa dzalika bayanu inayatil Qur'an. Meneruskan Allah dalam penjelasan ini dengan memberikan penjelasan tentang perhatian. Inayah itu kayak perhatian Al-Quran. Inayatil Quran bidorbil amsal, dengan menjadikan piro-piro contoh linnas, membuat beberapa contoh linnas ya lil aidati wa dzikri, ya, untuk memberikan peringatan dan mengingatkan. Wa idhahi mahamir rusul tabsyir wal indar, dan menjelaskan tentang pentingnya Rasul dalam menyampaikan berita gembira dan berita yang menakutkan. Wa takhdiru minal i'radi an ayatillahi ta'ala, lan memperingatkan, takhdir itu memperingatkan, minal i'radi, dari berpaling, an ayatillahi, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Itu pada ayat 54-58. Terus ada lagi isinya, wa anna siyasat tasyri', sesungguhnya siasah politik Al-Quran, siasat tasyri', politik perundang-undangan, ya. Siasat tasyri' itu politik perundang-undangan yang digambarkan dalam Quran adalah iktiranur rahmati bil adli. Iktiran itu artinya menyertakan ar-rahmah bil adli, kasih sayang yang ditegakkan bersamaan dengan adanya keadilan. Keadilan yang ditegakkan dengan adanya kasih sayang. Jadi kan begini ya, hukum itu kan normatif yang sifatnya hitam putih gitu ya. Kecenderungannya lalu kemudian tidak ada lagi namanya rahmah. Namanya hitam putih. Gak pandang bulu itu kan berarti koyok sadis kan. Koyok tidak ada kebijakan gitu ya. Nah, Al-Quran tidak. Dalam surat Kahfi ini, penggambaran tentang bagaimana keadilan itu tetap harus berada di dalam rahmah. Begitu pula kasih sayang harus tetap berada dalam keadilan. Gitu. Orang yang terlalu besar kasih sayangnya, maka dia biasanya mengabaikan tentang aspek normatif gitu. Makanya orang tua tidak bisa suruh adil kepada anak. Suruh betul-betul strength normatif ketika mengajar anak. Kamangane kon betul-betul iso disiplin seperti guru mengajar kepada murid, itu tidak bisa. Karena dia kasih sayangnya terlalu tinggi. Sehingga yang namanya norma itu tidak mudah untuk ditegakkan. Oh no, untuk itu kok normatif hitam putih, Kak, pokoknya gak iman aja, gitu kan, nggak bisa begitu. Saya wae ngaji, kudu ngaji, kayak untuk mangan, kayak untuk gini, kan nggak bisa. Karena ada kasih sayang yang tinggi. Nah, Al-Quran dalam surat Kahfi ini menandaskan bahwa ar-rahmah wal adl itu harus muqtarinan. Dia harus berjalan secara bersama. Jangan sampai keadilan itu lalu kemudian kering dari rahmat. Jangan sampai rahmat itu mengabaikan tentang apanya keadilan itu. Orang tua itu sayang kepada anak, tapi ya kudu tetap tegas. Nah, wae sholat ya kudu sholat. Gitu loh maksudnya begitu ya. Paham ya? Bagaimana kita menyuruh sholat, tapi ketika kita nyuruh sholat itu nyuruh ngaji, gitu namanya ya, nyuruh sekolah kepada anak, yang itu semuanya adalah bersifat normatif karena berbicara keadilan, tapi semua perintah itu tetap berada dalam bingkai kasih sayang. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, Al-Quran itu menggambarkan itu, iktirarur rahmati, apa tadi? Bil adli itu. Oke. Falaisatir rahmatu fawqal adli. Rahmat tidak di atas keadilan, tidak. Wal adlu fawqar rahmah, tidak juga. Yang namanya keadilan itu fawqar rahmati, di atasnya rahmat.
Jadi adil tidak boleh mengalahkan terhadap adanya rahmah, kasih sayang. Kasih sayang juga tidak boleh berada di atas daripada keadilan. Jadi iktiran itu muktarinan, dia berjalan secara seimbang. Wah, ini nggak gampang ya itu ya. Nggak gampang. Seringkali orang kalau berada dalam wilayah hukum itu normatif itu tidak ada rahmahnya. Sebaliknya kalau rahmatnya yang terlalu tinggi, maka dia seringkali mengabaikan terhadap aspek keadilan atau normatifnya itu. Nah, Al-Quran tidak, berada dalam tengah-tengah. Iqtiranan bainal adli war rahmah. Apa? Bainal adli war rahmah. Iqtiranur rahmati bil adli. Falaisatir rahmatu fawqal adli wal adlu fawqar rahmah. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Warabbukalan utawi pangeran sira Muhammad iku al-ghafur, zat yang maha mengampuni, dzur rahmati, tur zat kang duweni rahmat. Itu duanya. Wa khatamatis surat Kahf ini diakhiri bimaudhu'atin salasatin dengan 3 tema. Awwaluha ya'lanu tabdidi a'malil kuffar wa dhiya'i thamratiha fil akhirah. Yang pertama adalah pengumuman tentang pemberitahuan tentang hukuman yang berat atas perbuatan orang kafir, dan semua kebaikan orang kafir itu sia-sia nanti di akhirat. Dia tidak ada buahnya. Itu dalam surat 100 sampai 106. Wa dhaniyat tabsyirul mu'minin alladzina 'amilu as-shalihat bin na'imil abadi al-ukhrawi. Yang kedua di dalam surat ini ada tema ayat yang berisi tentang tabsyir, informasi yang menggembirakan terkait dengan amal orang mukmin yang mau beramal soleh. Yang ketiga, wasalituha anna ilmallahi ta'ala la yakhudduhu khaddun wala nihayata lahu. La yakhudduhu khaddun wala nihayata lahu, bahwa ilmu Allah itu tidak ada batas, ya. Ilmu Allah itu tidak ada apa? Batas. Wala nihayata lahu, juga tidak ada akhir daripada ilmu Allah. Itu yang ada di dalam isi surat Kahfi itu. Jadi ini gambaran abstraksi ya. Yang kita baca tadi ini abstraksi. Belum masuk pada pembahasan suratnya. Masih abstraksinya. Gambaran surat Kahfi itu tadi. Oke. Lalu sebelum masuk surat masih ada satu bahasan namanya keutamaan surat Kahfi. Ini saya baca satu saja. Kenapa kita menjadikan Kahfi ini termasuk wiritan paten di Aqobah ya? Paten di Aqobah karena memang dasarnya hadis ini. Dari Imam Muslim dan Imam Nasai, termasuk dari Imam Tirmidzi. Man khafidhu asyra ayatin min awal suratil Kahfi asama minat dajjal. Sing ngapal 10 ayat dari awal surat Kahfi, Allah akan melindungi dari Dajjal. Gitu ya. Karena dalam surat Kahfi nanti ada isi tentang Dajjal. Ya. Ini surat Kahfi ini menjadi surat yang paling disukai oleh Hadratus Syekh. Wa minha ma rawahu al-Imam Ahmad wa Muslim wan Nasa'i an Abi Darda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-ashra al-awakhir min suratil Kahfi asama min fitnatid Dajjal. Yang mau membaca 10 surat di akhir surat Kahfi, Allah akan melindungi dari gangguan Dajjal. Dajjal nanti akan melakukan tipu daya yang luar biasa ya, dalam kehidupan ini untuk menjadi tezkis itu. Wa minha, ada lagi hadis ma akhrajahun Nasai, ini hadis yang berbicara. Fi sunani an Thauban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a asyra awakhir min suratil Kahfi fa innahu ismatun lahu minad dajjal. Oke. Was sunnah ay yaqra'a asy-syakhsu al-Kahf fa in surat Kahfi yaumal jum'ah wa lailatiha. Anjurannya adalah surat Kahfi ini dibaca pada hari Jumat ya. Baik pada malam Jumat maupun pada hari Jumatnya. Boleh, silakan. Yang pilihannya itu. Nek iso ben Jumat ojo ninggalno maca apa? Surat Kahfi. 5 rawahu al-Hakim, karena ada hadis
Diriwayatkan Imam Hakim wa qala sahihul isnad anin nabi. Imam Hakim mengatakan ini hadis yang sahih sanadnya. Man qara al-kahfa fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini. Adha'a moko bakal memberikan sinar madangi sapa Allah lahu kanggo man minan nuri saking sinar ma bainal jum'ataini antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya. Kamu kalau mau Jumat ini, maka Jumat lagi hidup kamu akan adha'a minan nur, hidupnya akan penuh dengan cahaya itu. Wa daru ad-darimi wal baihaqi man qara'a lailatal jumati adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Ya. Antara Ka'bah Baitul Atiq itu. Antara rumahnya dengan Baitul Atiq. Artinya kahfi itu akan bisa menjadi cahaya dan mendatangkan cahaya dalam kehidupan kita maupun di dalam kehidupan keluarga itu. Makanya kalau baca paling ya nggak sampai 10 menit ya. Baca. Kan nggak sampai 1 juz. Kalau 1 juz itu rata-rata muncul dengan standar bacaan biasa kan 15 menit. Baca surat kahfi. Nek gak iso malamnya ya, siang hari kahfinya bisa pagi, bisa siang. Nek lali atau sibuk ya dikontok tidak apa-apa, memang boleh. Ya. Diniati ngijoli yang tak lupa untuk melakukan. Saya baca kahfi ini sejak dulu dapat ijazah. Ini kalau saya dapat ijazah, terus baru tahu hadisnya. Dari Al-Mafullah Kiai Makhrus Ali. Ya, Makhrus Ali dari Boyo. Aslinya Cirebon. Waktu itu datang ke Tebuiran, terus pidato. Dikumpul no santri sama pengasuh sama Kiai Subasir, terus pidato. Karena orang Cirebon ngomongnya ya. Cuma dia waca kahfi itu senengannya Kiai Hasyim. Kalimatnya begitu. Pokoknya waca niku. Nah, sejak itu saya baca. Lalu ketika ada santri, itu menjadi kita lembagakan menjadi kewajiban para santri itu surat kahfi. Nah, kalau bisa kamu baca itu surat kahfi ya. Ben cahaya tadi itu, hidup yang bercahaya, untuk hidup yang penuh dengan kedamaian dan keindahan. Ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad.